Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, para masyaikh, para alim ulama dan seluruh jamaah serta kawan-kawan yang berada dimanapun berada, yang sekarang tengah mengikuti dari live di Instagram, di YouTube channel, di Facebook, dan di tempat-tempat lainnya. Ini mungkin karena di Australia sudah masuk ke jam 12 malam, maka mungkin Pak Sekjen minta saya lebih awal bicara. Corona bukan cuma masalah kesehatan yang merenggut nyawa, di mana diduga puncaknya di Indonesia nanti akan berada di akhir Mei atau pasca Lebaran. Ini juga masalah ekonomi, seperti disinggung oleh Bapak Wapres tadi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa jatuh ke -3, dan kalau ini terjadi maka jutaan rakyat akan kehilangan pekerjaan. Pariwisata, transportasi, konstruksi semuanya akan kolaps. Kriminalitas akan meningkat dengan tajam karena banyak yang perutnya lapar. Krisis corona juga dapat membawa pada pertarungan sengit para elit politik yang alih-alih memberikan solusi malah sibuk mencari dan mencuri panggung. Maka nasihat para kiai pesantren selama ini agar agama itu dapat memanusiakan kembali kemanusiaan kita menjadi semakin tak terbantahkan. Saat interaksi kita dibikin berjarak, kemanusiaan kita tetap harus terjaga lewat solidaritas sosial yang kukuh. Ini saatnya saling jaga, saling dukung, saling bantu, dan saling mendoakan, bukan malah saling menyalahkan atau berebut pencitraan. Ada juga penumpang gelap yang memanfaatkan wabah corona ini dengan mengatakan, solusi menghadapi corona itu penegakan khilafah. Benarkah? Apa di zaman khilafah dulu tidak ada wabah penyakit? Maka data sejarah mengatakan, zaman Khalifah Umar bin Khattab ada wabah Amawas yang bermula dari Palestina terus ke Syam dan menyebar ke area lain. Sekitar 30.000 orang wafat, termasuk sejumlah nama besar sahabat Nabi SAW. Jadi memang solusinya bukan khilafah. Di sisi lain, kalau kita mau merenunginya, wabah corona justru membawa hikmah luar biasa. Langit kembali biru, aliran kali atau sungai kembali jernih, karena berkurangnya polusi udara dan sampah limbah akibat pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Pantai menjadi bersih dari sampah plastik, ikan berenang gembira karena tak lagi diganggu kapal pesiar mewah, burung terdengar bersahutan karena jalan raya tak lagi bising dengan suara knalpot dan klakson. Keluarga yang selama ini tak pernah lagi duduk makan bersama, dan saat bertemu biasanya hanya uang dan kerja yang dibahas, kini lebih banyak berkumpul di rumah, beribadah, dan beraktivitas bersama keluarga. Kalau ada sementara pihak yang protes, kenapa masjid ditutup, dan kemudian muncul teori konspirasi, mereka lupa bahwa pusat perjudian di Las Vegas, Australia, dan Singapura tutup semua. Bar dan klub di New York, Paris, dan London tutup semua. Tempat prostitusi di Jerman, Belanda, dan Rusia juga tutup semua. Kemaksiatan berhenti seketika akibat corona, bukan kena pekik takbir atau fentungan. Di saat manusia terkapar karena terpapar corona, perlahan alam semesta menemukan kembali harmoninya. Sebenarnya, inikah musibah atau inikah anugerah? Inikah bencana atau inikah rencana ilahi? Inikah sebuah aib kemanusiaan atau inikah sebuah proses alam gaib memanusiakan kembali kemanusiaan kita? Inikah azab atau inikah cara Tuhan sedang mengajarkan kita akan adab pada semesta? Inikah misteri atau inikah solusi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka izinkan kita menyampaikan terima kasih kepada Allah malam ini. Terima kasih Allah, Engkau turunkan wabah corona ini, artinya Engkau percaya kami akan sanggup menjalani dan menghadapinya. Terima kasih atas kepercayaan Engkau ya Allah.
Kami pun percaya bahwa wabah corona ini tidak akan membebani kami di luar batas kesanggupan kami, karena itulah janjimu. Syekh Ibnu Athaillah telah mengingatkan kita, rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi was salat. Boleh jadi kita akan dapat pengalaman batin dalam penderitaan, apa yang tak bisa diperoleh saat berpuasa dan sholat. Bagi saya Ibnu Athaillah, pengalaman batin saat diuji juga caranya menarik kita lebih dekat lagi kepadanya. Bukan hanya dalam keadaan saat beribadah, tapi juga saat mengalami ujian dan musibah. Bermacam ujian itu hakikatnya adalah hamparan pemberian. Al-faqatu bastul mawahib. Begitu dahsyat pesan Syekh Ibnu Athaillah ini. Datangnya cobaan tak hanya meniscayakan kesabaran, tapi juga syukur. Karena di balik ujian itu ada karunia yang hendak diberikan Allah. Tuhan itu sangat komplit dan menyeluruh. Tidak akan dikabulkannya doa kita sampai Dia minta kita persiapkan dulu hal-hal kecil maupun prasarana dan sarananya. Sehingga kita mampu dan sukses menjalani apa yang kita panjatkan kepadanya. Urudul imdad bihasabil isti'adad. Lantas saat doa terkabul kelak, tidak akan biarkannya kita menjalaninya sendirian. You never walk alone. Kalau kata fans Liverpool yang lagi galau tertunda gelar juaranya gara-gara corona. Gus Yusuf Kodori dan fans Manchester United tidak akan paham mengenai masalah ini. Jadi tidak akan dilepaskannya kita begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua titik kecil yang berserakan akan dihimpunkannya menjadi sebuah aksara kun fayakun untuk kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor.